dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari nyatakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami ambil tempat dekat kaki-Mu ya Tuhan. Karena kami membuka hati kami,
membuka pikiran kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke hadapan-Mu. Berbicaralah, bersabdalah Tuhan, ajari kami hari ini apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami terbuka dengan pengajaran-Mu dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu berkarya dalam ruang hati kami, sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan, dan menegur kami. Kami ingin hidup lebih benar di hadapan-Mu hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka kalau dapat bonus? Kalau saudara beli HP, bonusnya apa? Mungkin ada yang dapat casing ya, mungkin ada yang dapat dapat tambahan USB. Kalau saudara beli headset, bonusnya mungkin tambahan dari pelindung telinga itu ya. Kalau saudara beli aqua gelas, bonusnya apa? Sedotan, iya betul ya. Kalau sedotannya itu dipakai untuk minum ternyata tumpul, saudara minta lagi bisa? Bisa. Dipakai lagi masih enggak bisa, minta lagi ke tukang yang jualan aqua pasti dikasih ya. Seringkali yang menjadi persoalan kita itu sibuk dengan bonusnya. Tapi kalau bonusnya dari Allah, mau atau tidak? Siapa yang mau bonus dari Tuhan? Amin ya. Mari sama-sama buka bagian kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius. Ayat yang pasti sudah sering saudara dengar, tapi ini sungguh-sungguh akan menguatkan kita bersama-sama. Mari baca bersama-sama, mari berdiri kita baca Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Mari berdiri kita baca bersama satu ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Sesuatu yang ditambahkan itu sesuatu yang diberi free, betul? Saudara nggak usah bayar untuk dapat tambahan. Saudara nggak usah usaha untuk dapat tambahan. Kalau kita beli beras gitu ya, kita baik sekali sama yang jual beras. Kita beli beras 1 kilo. Karena berteman baik ini tak tambahi sedikit gitu ya, itu udah bonus. Kalau kita beli sayur ke tukang sayur, ini ibu-ibu rumah tangga ya. Kalau minta diskon itu seringkali nggak dapat kalau tukang sayur ya, mepet dia marginnya. Tapi tukang sayur berkata, nih Bu, kalau beli cabai tak kasih bonus 1 butir tomat. Wah udah seneng ya ibu-ibu rumah tangga ya. Seringkali kita berharap mendapatkan tambahan. Kalau tambahannya itu adalah dari Tuhan, kalau bonusnya itu dari Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi bonus dari Tuhan yang akan saya dan saudara terima? Mari belajar 3 hal bonus dari Tuhan. Apa, bagaimana, dan mengapa. Apa, bagaimana, mengapa. Apa sih bonus dari Tuhan? Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dari Injil Matius pasal 6 tadi, mari kita perhatikan mulai dari ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau saya dan saudara perhatikan apa bonus dari Tuhan, ayat 33 ini sesudah pernyataan Tuhan di ayat 31 sampai 32 masuk di ayat 33 tadi, ternyata Tuhan sedang bicara tentang apa yang akan kami makan, tentang apa yang akan kami minum, tentang apa yang akan kami pakai, tentang semua hal itu dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita perhatikan, mari perhatikan beberapa bagian itu. Bonusnya apa dari Tuhan? Satu, makanan. Apa yang akan kami makan? Tuhan akan beri makanan kepada saudara. Hal yang kedua, minuman. Betul? Apa yang akan kami minum? Bagian yang ketiga, apakah yang akan kami pakai? Jadi pakaian, makanan, minuman, pakaian, 3 hal pokok yang menjadi keperluan hidup kita, betul? Siapa di sini yang datang tanpa pakaian? Gak ada ya. Semua pasti bangun pagi udah mikir, atau kemarinnya hari Sabtu udah mikir nih besok aku mau pakai baju apa ya. Sudah perlu, ini harus disetelika dulu. Kita pasti mikir besok ini masak apa. Besok ini kita akan minum apa? Sebelum mimpin pujian, ini nanti minum dulu. Makanan, minuman, pakaian, 3 hal yang selalu melekat dalam hidup kita, betul? Kita itu dalam artian sebenarnya kita itu mikir besok mau makan apa. Nanti minumnya pakai apa? Aqua, air putih saja, pakai gula atau kopi. Itu menjadi bagian yang sebenarnya terus-menerus kita pikirkan. Saudara punya tugas banyak di rumah, pasti sudah pikir nih, nanti anak-anak makan apa ya? Wah, semua pekerjaan tinggal dulu, masak dulu gitu ya. Gak sempat masak gampang ya, GoFood. Mau kirim makanan di mana, bagaimana caranya, gak usah mau pilih apa saja bisa sekarang. Pakaian pun sekarang sudah bisa pilih, tinggal klik di HP, dicek mau pilih pakaian apa. Biasanya akan datang ya entah itu kurir yang model apa ya, saudara bisa dapat. Tapi itu semua adalah 3 hal yang selalu terus-menerus menjadi hal yang dikhawatirkan oleh manusia. Bahkan ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan, bahkan dikejar oleh orang-orang yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang mau butuh makanan, beras pakai uang. Beli aqua pakai uang. Beli baju pakai uang. Beli rumah pakai uang. Jadi gampangnya semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan berarti cari duit gitu ya. Kita sekolah, yuk kamu sekolah di tempat yang bagus supaya nanti kerjaannya baik. Kerjaan baik supaya dapat uang cukup, supaya bisa menghidupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Berarti sederhananya kita itu berjuang untuk cari uang. Bagian ayat 31 dan ayat 32 menegaskan yang cari uang itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, kata firman Tuhan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Saudara gak usah khawatir. Matius 6 ayat 25 dan seterusnya bicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran tentang hidup, kekhawatiran bisa makan atau tidak, kekhawatiran bisa minum atau tidak, kekhawatiran bisa berpakaian dengan baik atau tidak, kekhawatiran bagaimana menjalani hidup hari lepas hari. Tapi Tuhan Yesus ketika menjelaskan hal kekhawatiran itu, dia membuat 2 perbedaan. 1,
Satu kelompok yang sibuk dengan kekhawatiran, ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Lalu dia berkata kepada muridnya, tetapi kamu janganlah khawatir tentang apa yang akan kamu makan. Janganlah khawatir tentang apa yang akan kamu minum. Janganlah khawatir tentang apa yang akan kamu pakai. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi dalam pengajaran Tuhan Yesus ketika dia bicara tentang bagian ini, dia menegaskan bonus dari Tuhan itu apa sih buat kita? Duit. Gak usah kejar uang, dapat uang dari Tuhan. Gak usah kejar makanan, saudara diberi makan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, lihatlah burung-burung di langit. Yang tidak menanam, tidak menabur, tapi diberi makan oleh Tuhan tiap hari. Janganlah sibuk dan khawatir tentang baju kita, tentang pakaian kita, tentang keperluan hidup kita. Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, lihat bunga bakung di ladang. Yang tidak menenun, tidak memintal, tapi dia memiliki keindahan lebih dari pakaiannya Salomo. Kalau sedemikian Tuhan memelihara burung, kalau sedemikian Tuhan memelihara bunga bakung, terlebih kaki kamu hai orang yang kurang percaya. Kalau saya dan saudara menjadi orang-orang yang mau mendapat bonus Tuhan, bonusnya ternyata uang ibu-ibu. Ternyata makanan, pakaian dan semua keperluan hidup, Allah itu tahu kebutuhan kita, amin. Tuhan tahu saudara perlu bayar uang untuk anak saudara sekolah. Tuhan tahu saudara persiapan ini, besok ini rumahnya bocor nih mau diperbaiki pakai uang. Mau bayar tukang, mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan ternyata memberikan itu sebagai bonus. Sesuatu yang tidak perlu saudara usahakan setengah mati, karena yang mengusahakan setengah mati itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau bonusnya adalah hal itu, apakah berarti kita nggak usah kerja? Mari lihat persyaratannya, poin yang kedua. Bagaimana mendapat bonus dari Tuhan? Ayat 33 berkata, tetapi sesuatu kondisi yang berkebalikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu makanan, pakaian, minuman, uang yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Sesuatu yang mungkin bagi kita ayat ini sering ya kita baca. Tapi maknanya apa sih? Berarti ditambahkan itu kita nggak usah kejar, Tuhan kasih. Kita tinggal mengejar apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal apa yang harus dicari? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Harusnya yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita, hidup bersama Tuhan di sorga, betul? Kita hidup di dunia ini kan ada batasnya. Mau umur berapa dipanggil Tuhan? Ibu saya dipanggil Tuhan umur 96 tahun. Bapak Ibu mau daftar sampai umur berapa gitu ya. Tapi mau 96 tahun, mau 30 tahun, mau 17 tahun, mau berapa ratus tahun umur kita, tetap ada akhirnya. Akhir dari kehidupan kita, saudara ingin berakhir di mana? Kalau kehidupan kita ingin mencari yang paling utama, maka harapannya kan kita hidup bersama Tuhan di sorga. Jadi sorga menjadi goal atau tujuan akhir kita. Persyaratannya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal apa yang harus dicari? Harusnya cari sorga, betul? Karena itu yang kekal. Itu yang terus menerus kita menjadi bagian yang ada dalam kehidupan kita.
Kalau kita tidak berjuang untuk mendapatkan yang terbaik, saudara kehilangan semuanya. Mari perhatikan Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus bicara hal yang paralel, hal yang sama dengan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, Rasul Paulus berkata, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah di mana Kristus ada. Jadi poin penting apa yang harusnya menjadi bagian yang saudara pikirkan. Mari arahkan pikiran saudara, tujuan saudara kepada kerajaan surga. Berjuang untuk mencapainya, belajar untuk hari lepas hari hidup semakin serupa Kristus. Kita itu dalam kehidupan kita sekarang yang dicari apa sih? Orang yang belum mengenal Tuhan yang dicari adalah kenyamanan hidup. Dulu pergi naik sepeda motor, sekarang pengennya naik mobil. Dulu pakai mobil merek biasa, sekarang naik yang lebih baik. Dulu pakai sepatu mereknya Bata gitu ya. Sekarang kalau saya lihat kemarin saya antar anak saya untuk cari sepatu karena sudah mau masuk sekolah. Ternyata sekarang sepatu harga 1 juta, harga 2 juta itu sudah hal yang biasa. Dan semakin banyak orang beli gitu ya. Zaman saya dulu masih sekolah, wah harga segitu tuh jauh masih lama gitu ya. Tapi zaman sekarang terlalu banyak orang yang setiap keluar dari sport station ya bawa tas, keluar dari tempat jualan sepatu merek, aduh semuanya sesuatu yang biasa. Perkara yang dicari, wah kalau dulu itu mereknya Nike, wah sekarang ganti Puma, wah sekarang ganti Adidas gitu. Orang berjuang untuk mencari apa yang disebut dengan kenyamanan hidup. Tapi Tuhan hari ini meminta saudara untuk memikirkan dan mencari kerajaan Allah. Carilah kemuliaan, kehormatan, kekekalan. Gapai itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Hal itu harus menjadi hal yang diperjuangkan lebih daripada memperjuangkan hal dunia. Poin yang kedua, selain bicara tentang mencari kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga bicara tentang kebenaran. Kebenarannya itu perlu dihidupi, dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau saya dan saudara tahu kebenaran firman Tuhan, harusnya kehidupan kita sejalan dengan hal itu. Semakin saudara mengerti yang benar, tetapi kita tidak mau melakukan hal itu, maka kita jauh dari yang disebut dengan kerajaan surga. Kalau saya dan saudara beribadah setiap hari, datang ke gereja tiap hari Minggu, menjalankan aktivitas beragama, tapi tidak melakukan apa yang kita tahu, maka itu menjadi bagian yang juga bagian yang perlu dipertimbangkan lagi. Terlalu banyak orang yang beragama saja, tetapi tidak menjalankan kehidupan beragamanya. Ngerti yang baik tapi tidak melakukan. Tahu bahwa gak usah khawatir tapi bangun tidur masih bingung gitu ya. Lihat di dompet, wah ini sudah tanggal sekian baru tanggal 18, 17 baru pertengahan. Waduh kok ini gambarnya sudah tidak merah lagi ya. Sudah hijau, sudah angka 2000, sudah ini. Wah kita mulai bergumul. Ketika firman Tuhan jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu minum, akan apa yang akan kamu pakai. Tahu tapi tidak melakukan.
Lalu kalau ditanya, ya kan kita manusia biasa toh Bu. Khawatir itu hal yang biasa, namanya manusia. Manusia itu tempat salah dan khilaf gitu. Kita tahu yang benar tapi tidak melakukan. Saya dan saudara perlu untuk menjalani apa yang saudara tahu itu. Kehidupan yang Tuhan inginkan, Tuhan itu menerima kita apa adanya Bapak Ibu. Mau saudara itu dulu nakal, dulu gak pernah taat orang tua, mungkin pernah mencuri, mungkin pernah nyontek. Apa adanya saya dan saudara Tuhan terima dengan utuh. Tetapi Tuhan tidak mau kita terus-menerus seperti itu. Tuhan ingin kita berubah semakin hari semakin serupa Kristus. Menjadi target kita adalah apakah kebenarannya itu kita hidupi dan kita kerjakan. Tidak bicara tentang surga nanti, tapi sekarang ini. Apakah dalam rumah tangga kita sudah menjalankan kebenaran itu. Atau setiap kali seperti beberapa orang yang saya tahu mau berangkat ke gereja, suaminya sudah standby di mobil, istrinya masih bedakan gitu ya. Kok lama, sudah 5 menit, 10 menit, ditunggu gak turun-turun, lalu diklakson. Istrinya turun sambil ngomel, sebentar toh ini bedaknya belum halus gitu. Sepanjang jalan di dalam mobil mereka bertengkar. Kamu itu gak sabaran, lah kamu itu udah tahu ibadah jam 7 kok persiapan jam 7 kurang 5, ya jelas kita nanti telat. Sambil terus sepanjang jalan ngomel. Ketika sudah kelihatan ada salib, diam-diam, udah mau sampai gereja nih loh. Udah anteng-anteng, gitu. Anak-anak sudah diam ya anak ya, oke. Lalu buka pintu, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta menyambut mereka. Aduh, keluarga yang harmonis. Pak Pendeta dan Pendeta nggak tahu mereka baru saja bertengkar hebat di dalam mobil. Itu bukan cuma di sini ya, cuma di sana ya Bapak Ibu ya. Tapi seringkali kita tahu apa yang benar, kita tidak melakukan. Jadi kalau saya dan saudara ingin mendapatkan bonus Tuhan, cari sorga, cari kebenarannya. Hal penting yang kedua adalah kata firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kerajaan Allah dan kebenarannya menempatkan urutan pertama dari daftar kehidupan kita. Kalau ingin dapat bonusnya dari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya tempatkan itu di urutan pertama. Taruh itu di list utama hidup saudara. Bagaimana caranya kita memikirkan hal itu? Apakah selama ini kerajaan Allah dan kebenarnya kita taruh di tempat paling pertama? Kalau kita mau berkata antara keselamatan dengan kehidupan dan kenyamanan hidup, saudara pilih mana? Ketika menjadi orang percaya di negara kita, seringkali orang berkata, kamu mana ya? Wah nanti sih kamu Kristen toh, nanti promosinya sebentar gitu ya. Bahkan ada tempat di mana saya tahu, cari kos saja, kalau agamanya enggak sama enggak dibuka pintunya. Ada banyak yang seringkali perbedaan terjadi. Mari perhatikan, apakah saudara milih keselamatan kekal atau kenyamanan hidup? Apakah kekhawatiran kita akan hidup bersama Tuhan atau tidak hidup bersama Tuhan itu menjadi bagian yang lebih mengkhawatirkan daripada kenyamanan hidup? Ada banyak pengalaman di mana orang bisa berkata, kamu tahu enggak, kamu itu enggak dipromosikan karena kamu enggak pindah sih. Wah, itu menjadi persoalan ya Bapak Ibu ya. Kita mau enggak pindah tetapi meninggalkan Tuhan. Atau banyak di antara anak muda yang kemudian dia berpikir, wah kalau aku terus seperti ini aku enggak dapat pacar, aku tak pindah aja.
Kalau yang menjadi bagian penting dari kehidupan kita, kenyamanan hidup yang dikejar, lalu kita meninggalkan Tuhan, saudara pasti tidak akan dapat bonus. Hal yang kedua, perkara kekal atau persoalan saat ini. Mana yang menjadi ukuran prioritas saudara di tempat pertama? Persoalan sekarang atau bicara tentang perkara kekal? Kita itu backgroundnya apa saja pasti punya masalah ya Bapak Ibu ya. Bisa masalah keluarga, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah ekonomi, bisa masalah sekolah, bisa masalah dengan teman pergaulan, bisa dengan teman sekolah, bisa dengan teman main, bisa dengan sesama rekan kerja ataupun masalah dalam keluarga kita. Fokus saudara saat ini, masalah itu taruh di nomor 1 atau Tuhan di nomor 1. Kalau saudara mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, letakkan Tuhan di nomor utama daripada persoalan saudara saat ini. Biarlah semua perkara kehidupan itu ditempatkan di bawah perkara mengarai kehidupan yang kekal. Mau pilih mana? Berangkat ke gereja pagi atau tidur lebih siang? Mau milih mana? Doa pagi atau nonton YouTube dulu? Bangun pagi pertama apa yang Bapak Ibu lakukan? Pegang HP, ubah status, atau cek wah ini berapa follower saya gitu. Apakah itu menjadi yang lebih utama daripada kita cari Tuhan, kerajaannya dan hidup semakin dekat dengan Tuhan? Siapa urutan pertama saudara? Apa urutan pertama saudara? Hal yang lain mari pertimbangkan. Yang menjadi utama buat kita itu adalah Kristus atau diri sendiri. Siapa tak ditaruh di level pertama dari semua list keperluan hidup kita? Tuhan atau diri kita sendiri? Kita itu lebih utama mencari perkara tentang Kristus, hal-hal yang di atas, atau sibuk dengan diri kita sendiri. Kalau kedua hal ini bersaing, artinya mau Tuhan atau mau diri sendiri, jangan lupa Tuhan letakkan di urutan pertama. Tuhan letakkan di urutan yang paling utama dalam hidupmu. Kalau saya dan saudara mau enak, mau nyaman hidup, mau cepat naik pangkat, wah gampang ya zaman sekarang. Ubah saja KTP-nya dan sebagainya, itu sudah hal yang kita tahu di Indonesia ini. Tapi saat ini Tuhan mau minta kepada saudara, siapa yang saudara taruh di paling utama dalam hidup kita? Apakah Tuhan atau pasangan atau anak? Seringkali tanpa kita sadari, kita tidak menempatkan Tuhan menjadi pribadi pertama dalam daftar yang kita miliki. Ada beberapa orang yang saya tahu ketika kehilangan keluarga yang dikasihi. Teman saya kehilangan pasangan hidup, kehilangan suaminya. Sedihnya itu 2 tahun loh. Baru dia bisa pulih, bisa move on, bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Ada yang kehilangan anak, tempat gereja kami. Kehilangan anak, nangisnya ketika didorong, ingatlah Tuhan itu tahu tempat terbaik untuk dia. Tapi untuk bisa lepas dengan semua keberadaan, melepaskan apa yang semua dia pegang, itu sulit. Bagi saya dan saudara, kalau kita ingin mencari Tuhan, semuanya sebenarnya kita akan dapatkan. Tapi kalau kita pegang apa yang menjadi keinginan kita, ini diriku, ini keluargaku, ini suamiku, ini pasanganku, bisa kita mengalami banyak kekecewaan hidup. Siapa yang paling gampang atau paling sering menyakiti kita? Orang yang jauh dari kita? Biasanya orang yang dekat ya.
Kalau saudara punya lidah, semua punya ya. Lidah ini paling mudah disakiti oleh apa? Apakah lidah kita pernah terinjak kaki? Oh belum pernah ya. Lidah kita pernah kejepit tangan? Enggak ya. Tapi lidah kita ini paling mudah disakiti oleh gigi ya kan. Tergigit ya, makan tergigit. Sama dengan kehidupan saya dan saudara. Orang yang paling dekat itu yang biasanya paling sering tanpa kita sadari menyakiti atau kita sakiti. Kalau orang yang lain itu, orang yang paling dekat, sedekat apapun dengan kita. Dan saudara meletakkan dia menjadi urutan pertama dalam kehidupan kita. Dan bukan Tuhan, ada waktunya kita akan mengalami kekecewaan. Ada waktunya kita akan merasa ditinggalkan. Ada waktunya kita akan merasa diabaikan. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi paling utama dalam hidup kita, saudara akan mengalami sebuah kemerdekaan. Hal yang ketiga, mengapa kita itu perlu bonus dari Tuhan? Ayat 33 berkata apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan lengkapi dengan janji mulia. Semuanya itu ditambahkan. Apa saja? Apa yang akan kamu makan? Tuhan tambahkan makanan. Apa yang akan kamu minum? Tuhan beri kita minum. Apa yang akan kamu pakai? Tuhan cukupi apapun kebutuhan kita. Di mana semua ini menjadi target utama dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dipikir itu uang. Uang menjadi bagian penting, bangun tidur mikir uang, ngimpi uang gitu ya. Semua yang dilakukan untuk bisa mengumpulkan uang. Tapi Tuhan ingin bahwa kita itu tahu konsep surga, konsep Allah. Tuhan tidak ingin saudara diperbudak oleh uang, dikuasai oleh uang, tapi menikmati uang dari Tuhan. Amin. Apa yang dikejar orang, Tuhan kasih sebagai bonus hidup saudara. Apa yang menjadi utama buat orang, itu Tuhan beri tanpa saudara mengerjakan banyak hal. Asal mencari-cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janji ini menjadi bagian penting yang saya dan saudara harus perhatikan. Semua yang kita perlukan dalam hidup ini, Bapa kita itu, Allah itu tahu kita perlu. Jadi gak usah khawatir, Tuhan besok saya makan pakai apa, Tuhan tahu. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup. Ketika saya bergumul untuk menyekolahkan anak saya, anak nomor 1. Di Semarang dia jurusan gak cocok. Tapi kalau di Semarang kan lebih irit ya, tinggal sama orang tua. Biaya hidup juga ikut kita, gak usah ini paling cuma transportasi. Jurusan yang dia suka itu di Surabaya. Dia pilih di UK Petra. Wah ini tempatnya jauh, biayanya mahal gitu. Setelah pulang dari gereja, anak saya 2 dan suami saya makan sambil ngobrolin itu. Terus ditanya anak saya nomor 1, kamu mau mana? Ya aku kalau di sini itu seneng sih, tapi kok kasihan ya mama papa nanti biaya sekolahnya piye gitu. Dia tahu wah ini papa pendeta ya gimana ya bergumul ya. Lalu ini terus adiknya berkata, kakak ini loh mikir sekolah aja seperti mau cari pacar. Saya tanya anak saya nomor 2, lalu kenapa? Iya kakak itu seperti mikir mau pilih yang ganteng apa mau pilih yang kaya. Lama gak selesai-selesai gitu. Lalu saya tanya anak saya nomor 2 ya. Terus kalau kamu pilih yang mana Dik? Kalau aku pilih yang ganteng dan kaya. Ketika kami sibuk dengan percakapan itu, saya dapat telepon. Halo Bu, ya ini Keisha sudah mau masuk sekolah ya Bu? Ya, minta tolong Keisha buka rekening sendiri.
saya akan kirim uang supaya dia bisa ngelola sendiri untuk biaya sekolahnya. Kaget saya Bapak Ibu ya. Orang itu kirim 200 juta. Jadi sebelum anak saya kuliah, sampai dia lulus kuliah, Tuhan itu siapkan dananya. Kita nggak perlu nabung, karena yang ditabung nggak ada. Kita nggak perlu sisihkan, tapi Tuhan itu tahu saya harus nyekolahkan anak saya. Kalau Tuhan itu berkarya dalam hidup saya, pasti Tuhan juga berkarya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita lihat satu kisah di dalam Alkitab. Kita resum dulu ya. Cari kerajaan Allah, perhatikan urutannya, nikmati bonusnya. Saya sudah mengalami. Mari lihat di Alkitab, ada seorang raja yang mengalami hal yang sama, yaitu Raja Salomo. Dalam 2 Tawarik 1, dia berkata Salomo ini meminta hikmat dan mendapatkannya disertai dengan hal-hal lain yang ditambahkan. Mari perhatikan ayat 9 sampai dengan ayat 10 dulu. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Itu permohonan Salomo. Ketika dia tidur di bait Allah sudah jadi, dalam proses akan diresmikan. Dia bermalam di situ, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan tanya, kamu minta apa? Wah, kalau Tuhan yang nawarin apapun boleh diminta ya. Tapi Salomo meminta hikmat dan pengertian supaya bisa memimpin Israel dengan baik. Jawaban Tuhan ayat 11 dan 12.